kita tidak pernah sendirian. Minggu lalu telah disampaikan kepada kita kisah mengenai seorang pilot dari tentara Amerika yang ditembak jatuh oleh negara lain dan ditawan selama bertahun-tahun. Ia dapat bertahan hidup terus sampai akhirnya ia dibebaskan dalam satu pertukaran tawanan perang. Ia bersaksi bahwa yang membuat ia dapat bertahan hidup adalah ayat-ayat firman Tuhan yang diajarkan ibunya ketika ia kecil, terutama Mazmur 23. Ia berkata ia selalu mengucapkan ayat-ayat tersebut kepada dirinya, sehingga apapun yang terjadi, ia percaya bahwa Tuhan adalah gembala yang tetap memeliharakan dia, yang membawa dia ke air yang tenang. Itulah yang membuatnya tetap tenang, tetap memegang teguh imannya bahwa Tuhan pasti melepaskan dia dari semua masalahnya, berapa lama pun waktunya. Bila kita renungkan kisah ini, tentunya selama ia ditawan di negeri orang, pilot ini seorang diri harus menghadapi semua siksaan. Dan tentunya ada saat-saat di mana ia merasa kesepian. Malam demi malam yang harus ia lalui seorang diri dalam sel tahanan. Pikiran-pikiran negatif yang datang menyerang dia. Apakah akan ada orang yang mengingatnya? Apakah ia akan pernah bebas lagi? Apakah ia akan mati seorang diri di tempat ia ditawan? Apakah hidupnya sudah berakhir? Namun walaupun ia seorang diri ditawan di negeri orang, dan walaupun ia merasa kesepian, dan juga ia pasti mengalami tekanan fisik dan emosional, tetapi ia tidak pernah sendirian. Tuhan selalu bersama dengannya. Firman Tuhan selalu bersama dengannya. Itulah yang membuatnya dapat bertahan melewati semua keadaan sulit selama ia ditawan. Kita mungkin tidak sedang mengalami persis seperti hal-hal yang dialami pilot tersebut, yakni kita tidak ditawan di negeri orang, namun kita tetap dapat merasa seorang diri saja dalam menghadapi semuanya, dan kita dapat merasa sangat kesepian. Pikiran-pikiran negatif dan pertanyaan-pertanyaan sulit dapat mengganggu pikiran kita, seperti halnya yang dialami pilot tersebut. Setiap orang yang sudah pernah mengalami kehilangan pasti mengerti perasaan ini. Misalnya mereka yang pernah kehilangan kesehatan mereka, di mana mereka harus seorang diri menghadapi meja operasi. Atau misalnya seseorang yang kehilangan pasangan hidup karena kematian, ataupun karena perceraian dan perselingkuhan, pasti akan mengetahui bagaimana perasaan seorang diri. Dan perasaan kesepian itu dapat menguasai pikiran dan melumpuhkan kehidupan mereka. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, di mana pergerakan banyak dibatasi dan banyak orang juga harus diisolasi bila terpapar virus COVID-19. Itu semua dapat menjadi pemicu yang membuat seseorang merasa seorang diri dan merasa sangat kesepian. Dan sebenarnya merasa seorang diri ataupun merasa kesepian tidak selamanya dialami seseorang ketika ia benar-benar seorang diri saja. Sebab ada banyak orang tetap merasa seorang diri dan tetap merasa kesepian walaupun ia berada di tengah orang banyak, dan walaupun ia memiliki banyak teman dan banyak pengikut di sosial media. Biarlah sejak hari ini, di saat kita mulai merasa seorang diri, ataupun di saat kita merasa kesepian, kita mengingat kebenaran bahwa sesungguhnya sebagai seorang anak Tuhan, kita tidak pernah sendirian. Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Firman-Nya ada di dalam hati kita. Roh Kudus hidup di dalam kita. Janganlah biarkan perasaan kita yang menguasai kita. Biarlah perasaan itu menjadi sinyal bagi kita untuk segera mengingat kebenaran firman Tuhan.
Banyak tokoh di dalam Alkitab juga mengalami saat di mana mereka merasa sendirian. Sebab memang pada saat itu mereka seorang diri dalam menjalani hidup mereka. Kita mengingat kisah Yusuf. Ia seorang diri di dalam sumur ketika saudara-saudaranya melemparkan ia ke sana. Daniel, ia seorang diri di dalam gua singa. Yunus, ia seorang diri di dalam perut ikan. Elia, ia seorang diri ketika ia ke Gunung Horeb. Dan banyak lagi contoh lainnya. Semua tokoh Alkitab ini tentunya mengalami saat yang sangat sulit, menghadapi situasi yang mengancam masa depan mereka, bahkan mengancam nyawa mereka. Namun mereka semua berdoa kepada Tuhan. Mereka semua mempunyai persekutuan dengan Tuhan, dan Tuhan menyertai mereka, baik di dalam sumur atau di gua singa, ataupun di dalam perut ikan, maupun di padang gurun. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Sebagaimana Tuhan tidak meninggalkan mereka, Tuhan juga tidak meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5b berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31 ayat 6 berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dan Matius 28 ayat 20b berkata, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita harus belajar untuk senantiasa hidup dengan kebenaran firman Tuhan, dengan iman, dan bukan hidup dengan dikuasai oleh perasaan kita. Sebagaimana Yusuf, Daniel, Yunus, Elia berdoa kepada Tuhan, sehingga mereka dapat menang atas perasaan negatif yang mereka alami, juga menang menghadapi situasi kehidupan yang sulit, bahkan mengancam nyawa mereka. Biarlah kita juga senantiasa berdoa kepada Tuhan, sehingga kita juga dapat menang seperti mereka. Bila kita renungkan, maka sebenarnya hidup kita sebagai seorang anak Tuhan adalah hidup yang sangat luar biasa. Sebab kita mempunyai jaminan bahwa Tuhan selalu mendengar doa kita, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Tokoh Alkitab lain yang juga pernah mengalami perasaan seorang diri dan perasaan kesepian adalah Daud. Betapa sedih perasaannya tercermin dari Mazmur yang ditulisnya. Mari kita baca Mazmur 102 ayat 3 dan ayat 6 sampai 7. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur, dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh. Dan dalam Mazmur 41 ayat 6 sampai 10 dituliskan, musuhku mengatakan yang jahat tentang aku, bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia. Sekali ia berbaring, takkan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku,
telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Nabi Yeremia juga tentunya pernah merasa bahwa dia seorang diri dan merasa kesepian. Yeremia dengan setia menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel, namun mereka tidak mau mendengarkan dia. Dalam Yeremia 9 ayat 2 dituliskan, sekiranya di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka, sebab mereka sekalian adalah orang-orang berzina, suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia. Bahkan Paulus, rasul yang luar biasa, juga mengerti perasaan seorang diri dan perasaan kesepian. Ia menulis dalam 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 10 dan 16. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Ketika kita mengetahui bahwa orang-orang yang luar biasa di dalam Alkitab juga pernah merasa seorang diri ditinggalkan sendirian, merasa kesepian, namun mereka memiliki akhir yang baik. Itu memberikan kepada kita pengharapan, juga memberikan kepada kita suatu teladan untuk diikuti. Kita tidak perlu berpura-pura bahwa kita tidak pernah mengalami perasaan seorang diri atau perasaan kesepian. Apalagi bila benar pada kenyataannya orang-orang di sekeliling kita telah meninggalkan kita, dan mereka menginginkan celaka bagi kita. Mereka bahkan mengkhianati kita, dan mereka tidak mau mendengarkan kita, sama seperti yang dialami Paulus, Daud, dan Yeremia. Namun setelah kita mengalami perasaan seperti itu, kita segera kembali kepada kebenaran firman Tuhan, yakni saya seorang anak Tuhan, dan Tuhan Yesus selalu menyertai saya. Saya bisa saja memiliki perasaan seorang diri ataupun kesepian, namun saya tahu bahwa sebenarnya saya tidak pernah sendirian. Saya tidak akan membiarkan perasaan kesepian menguasai saya. Ingatlah apa yang dikatakan Paulus selanjutnya, setelah ia mengatakan bahwa semuanya telah meninggalkan dirinya. Mari kita baca 2 Timotius 4 ayat 17. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaranku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Tuhan juga mendampingi kita. Tuhan juga menguatkan kita, sehingga kita dapat terus hidup untuknya, untuk melayaninya, untuk memberitakan firman-Nya. Namun sebelum kita memberitakan firman-Nya kepada orang lain, terlebih dahulu biarlah kita sendiri telah dipenuhi oleh firman-Nya, sehingga semua perasaan kesedihan dan kesepian dapat kita atasi oleh kuasa firman yang ada di dalam hati kita. Berikut adalah beberapa ayat firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan kita di saat perasaan seorang diri dan perasaan kesepian melanda kita. Yang pertama, Tuhan tidak melupakan kita. Yesaya 49 ayat 15 sampai 16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku.
Mazmur 121 ayat 4 sampai 5. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Yang ketiga, Tuhan menyambut kita. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Yang keempat, Tuhan memberikan Roh Kudus diam di dalam kita. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Penuhilah hati kita selalu dengan firman Tuhan. Memang hanya firman Tuhanlah kekuatan kita dan kehidupan kita. Seorang anak Tuhan bersaksi bahwa ia dan suaminya telah menikah selama 50 tahun. Selama tahun-tahun tersebut, mereka memiliki kebiasaan untuk selalu bersama-sama membaca Alkitab dan berdoa setiap pagi. Pada suatu hari suaminya meninggal dunia dan ia merasa ia tidak sanggup untuk membaca Alkitab sendirian. Ia merasa sangat sendiri dan merasa sangat kesepian. Namun keesokan paginya, ketika ia duduk di meja di mana biasanya ia dan suaminya duduk bersama, ia membuka Alkitabnya dan ia diberkati oleh satu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam pasal yang seharusnya ia dan suaminya membacanya pada hari itu, seandainya suaminya masih hidup. Adapun pembacaan Alkitabnya diambil dari Yesaya 54, dan ia membaca Yesaya 54 ayat 5 yang berkata, sebab Ia menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Ia menjadi penebusmu, ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Betapa firman ini menguatkan dirinya, menghiburnya, membangkitkannya, dan menghidupkannya kembali. Biarlah kita juga senantiasa memiliki pengalaman dengan Tuhan, dengan firman-Nya yang menguatkan kita, menghibur kita, membangkitkan kita, dan menghidupkan kita. Biarlah kita lari kepada Tuhan, lari kepada firman-Nya. Ketika perasaan seorang diri dan perasaan kesepian melanda hati kita, janganlah justru kita melarikan diri dari Tuhan. Karena sebenarnya tidak ada tempat di mana kita dapat lari dari Tuhan. Mari kita membaca Mazmur 139 ayat 7 sampai 12. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebenarnya di saat kita merasa seorang diri atau merasa kesepian, hal itu adalah kesempatan bagi kita untuk mendekat kepada Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan yang nyata bagi kita. Janganlah mau disiksa oleh situasi yang sedemikian buruk di sekeliling kita dan membiarkan perasaan seorang diri dan kesepian menguasai kita.
Tuhan Yesus sudah mengalami bagaimana ditinggalkan sendirian, supaya kita tidak perlu sendirian lagi dalam hidup ini. Ketika Tuhan Yesus di kayu salib, dalam Matius 27 ayat 46 dituliskan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapa meninggalkan Tuhan Yesus agar dosa-dosa kita dibayar lunas oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib, sehingga kita dapat datang kepadanya dan menerima pengampunan dosa kita. Bapa meninggalkan Tuhan Yesus agar kita tidak perlu sendirian lagi, sebab Tuhan Yesus selalu menyertai kita yang percaya kepadanya. Hanya Tuhan Yesus, hanya firman-Nya yang dapat mengisi kekosongan di dalam hati kita. Biarlah kita menyadari bahwa Tuhan tidak jauh dari kita, dan kita hidup di dalam Tuhan. Kita bergerak dan kita ada di dalam Tuhan, sebagaimana dinyatakan oleh firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 27 sampai 28. Supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Kiranya di saat kita ditinggalkan seorang diri oleh orang-orang di sekeliling kita, di saat kita harus menghadapi situasi kehidupan seorang diri, kita tetap bersuka cita, karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Bersama dengan Tuhan selalu ada sukacita yang melimpah. Mazmur 16 ayat 11 berkata, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Dan memang penyertaan Tuhanlah yang kita butuhkan. Penyertaan Tuhan yang membuat perbedaan di dalam hidup ini. Kita mengingat lagi kisah Yusuf, bagaimana ia dilemparkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, dan sejak saat itu ia berjuang menjalani kehidupannya sebagai budak, dijual, bekerja di negeri orang, lalu ia difitnah dan dimasukkan penjara untuk kejahatan yang tidak pernah dilakukannya. Namun penyertaan Tuhan membuatnya berhasil dimanapun ia berada. Kejadian 39 ayat 2 sampai 3 menuliskan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Dan Kejadian 39 ayat 21 menuliskan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Bahkan akhirnya suatu hari Yusuf mengartikan mimpi Firaun, dan Firaun mengangkat Yusuf menjadi orang yang sangat berkuasa. Namun yang terpenting adalah Firaun sebagai orang yang paling berkuasa pada masa itu menyadari dan mengakui bahwa hidup Yusuf disertai Tuhan, bahwa Yusuf penuh dengan roh Tuhan. Dalam Kejadian 41 ayat 38 dituliskan, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Ini sangat luar biasa.
Hidup Yusuf sangat penuh dengan penderitaan, sangat penuh dengan perlakuan yang tidak baik dari orang-orang di sekitarnya. Saudara-saudaranya iri kepadanya dan mau membunuh dia. Majikannya memfitnah dia dan melemparkannya ke penjara setelah ia bekerja dengan sangat baik. Juru minuman yang ditolongnya melupakan dia dan melupakan kebaikannya. Tentunya ada saat di mana Yusuf sedih, tertekan, merasa sendirian, dan merasa kesepian. Namun Yusuf tidak dikalahkan oleh perasaannya itu. Kebenarannya adalah Yusuf tidak pernah sendirian. Yusuf disertai Tuhan, dan semua hal yang menimpa Yusuf dikerjakan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi Yusuf. Yusuf berkata dalam Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Demikianlah kiranya terjadi di dalam hidup kita. Walau mungkin pada saat ini begitu banyak situasi kehidupan yang tidak baik yang sedang kita alami, dan seharusnya kita merasa sedih, tertekan, merasa seorang diri dan kesepian. Tetapi biarlah kita justru bangun dan bangkit, tetap setia mengikut Tuhan seperti Yusuf, karena kita tahu bahwa kebenarannya adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan selalu menyertai kita. Lalu pada akhirnya biarlah orang lain juga menyadari bahwa memanglah Tuhan menyertai kita, Tuhan memelihara kita, dan roh Tuhan ada pada kita. Sama seperti Firaun menyadari bahwa Yusuf penuh dengan roh Tuhan. Kiranya sebagai akibatnya banyak orang menjadi datang kepada Tuhan, menjadi mengenal Tuhan, menjadi bertobat dan setia mengikut Tuhan setelah melihat hidup kita yang disertai Tuhan. Ini bukan berarti hidup kita tidak pernah mengalami kesedihan atau persoalan ataupun tragedi, tetapi ini berarti walaupun hidup kita mengalami banyak kesedihan, persoalan, bahkan tragedi, di mana seharusnya kita hancur oleh hal itu dan kita merasa seorang diri dan merasa kesepian, namun justru kita tetap bersuka cita, tetap maju melayani Tuhan. Justru kerap kali karena ada banyak penderitaan yang kita alami, termasuk di dalamnya yang membuat kita merasa seorang diri dan merasa kesepian, disitulah Tuhan semakin menyatakan dirinya. Tuhan menghibur kita dan menguatkan kita. 2 Korintus 1 ayat 3-4 berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi bahkan penderitaan pun dikerjakan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dari penderitaan tersebut datang pelayanan untuk menghibur orang lain, untuk memberkati orang lain lagi. Betapa baiknya Tuhan, kita tidak pernah sendirian. Immanuel, Tuhan selalu beserta kita selama kita di dunia ini. Roh Kudusnya tinggal di dalam kita, firman-Nya ada di dalam kita, dan suatu hari nanti Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita yang percaya kepadanya, dan untuk selama-lamanya kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Maranatha.